Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung lanjut ya untuk minggu ini ke topik yang ke-10 tentang joint product dan produk sampingan ya, atau biaya produk bersama dan biaya produk sampingan. Ini merupakan topik lanjutan yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai spoil, rework, and scrap. Nah, mudah-mudahan semuanya sudah mereview bahan atau materi minggu lalu sehingga kita bisa langsung lanjut untuk minggu ini. Nah, semuanya pastikan ya sudah melakukan absen online deh di SIM kuliah masing-masing ya supaya nanti di akhir kuliah itu kita tidak lupa untuk absen karena bisa jadi karena sudah dimulainya kuliah itu tidak ingat lagi untuk buka web SIM kuliah untuk absen online. Nah, uh, di saat ini mungkin ada yang masih belum join ya. Nanti tolong Komting dicek juga siapa yang belum join karena sebentar lagi kita akan mulai ya. Kita akan mulai untuk materi yang ke-10 ya tentang joint product and by product sehingga diharapkan ya tujuan pembelajaran untuk pada sesi kali ini nantinya Anda bisa menjelaskan pengertian produk bersama dan produk sampingan, mengidentifikasi produk bersama dan produk sampingan pada titik pemisahan atau split off pada situasi terjadinya biaya bersama atau joint cost. Yang ketiga, menjelaskan perlunya melakukan alokasi biaya bersama yang timbul sampai ke titik pemisahan. Keempat, itu diharapkan nanti ya tujuan pembelajaran kita menerapkan metode-metode untuk mengalokasikan biaya bersama atau joint cost ke produk-produk bersama atau joint product. Kemudian diharapkan nanti Anda semua bisa membedakan keunggulan dan kelemahan masing-masing metode alokasi biaya bersama ke produk bersama. Serta juga Anda bisa menerapkan ya metode perhitungan produk sampingan dan mencatat pendapatan yang diperoleh dari produk sampingan. Jadi semoga nanti secara teori maupun secara teknis nantinya Anda bisa memahami ya dan nanti di akhir kuliah diharapkan kita bisa menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan joint product ini. Nah, kita lihat di sini apa sih sebenarnya produk bersama atau joint product ini. Produk bersama itu adalah produk-produk yang dihasilkan dari proses secara serentak atau joint proses sampai ke titik pemisahan. Menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang sama. Nah, biasanya di sini dikatakan pada satu titik tertentu atau split off dapat dilakukan pemilahan ya produk-produk yang dihasilkan dari proses bersama tersebut. Bisa jadi pada saat titik split off itu ada dihasilkan produk utama atau produk bersama. Ya, kemudian bisa jadi nanti ada produk sampingan yang nantinya itu bisa juga kita jual, tapi dia bukan merupakan produk utama dari si perusahaan itu. Nah, di dalam produk bersama ini bisa jadi dia tidak satu produk ya, bisa jadi akan menghasilkan 2 produk ya, 3 produk atau lebih banyak dari 3 produk. Nah, untuk produk sampingan sendiri atau by product ini adalah efek dari produk bersama yang sudah diproduksi, tetapi ada bahan ya atau bahan baku atau proses produksi
yang jika ya ada yang tidak digunakan lagi, bahan yang tidak bisa digunakan di produk bersama ini bisa kita olah lagi ya. Dan biasanya itu harus ada pangsa pasarnya. Jadi dia bukan merupakan produk utama dari si perusahaan. Kemudian, maka coba kita lihat lagi ya di sini. Jadi dalam produk bersama ini, saya ulangi lagi ya, dalam produk bersama ini memang nanti prosesnya sendiri itu dilakukan bersama-sama sampai titik split off. Jadi artinya titik split off ini ya setelah terjadinya titik split off maka akan muncul yang namanya produk bersama dan juga produk sampingan. Nah, berikut adalah contoh di mana titik split off ya, sehingga kita bisa mengetahui dengan melihat gambar berikut ini yang ada di screen Anda masing-masing ya. Mudah-mudahan jelas ya, terlihat di perangkat yang Anda gunakan, baik HP maupun laptop. Ini sudah saya slideshow-kan. Nah, ini pada saat proses bersama itu ada bahan baku ya berupa ikan yang belum diproses sebesar 19.500 kg. Nah, ketika terjadi proses bersama pada saat titik split off itu menghasilkan ada 3 produk utama, yaitu ikan segar kualitas 1, ikan asap, dan ikan kalengan. Sedangkan produk sampingannya itu adalah ikan kualitas rendah ya sebesar 1.000 kilo. Nah, kita lihat di sini ya harga jual pada titik split off itu ikan segar kualitas 1 seharga 29.000 per unit. Sedangkan ikan asap itu 25.000 per unit. Dan selanjutnya ikan kalengan 19.000 per unit. Sedangkan harga jual setelah proses tambahan, kalau untuk ikan segar kualitas 1 itu tidak membutuhkan proses tambahan. Sedangkan untuk ikan asap karena memang membutuhkan proses tambahan, maka harga jualnya itu lebih mahal daripada harga jual pada titik split off sebesar 31.000 per unit. Nah, demikian juga dengan ikan kalengan. Nah, nanti ya kita akan membahas lagi masalah soal yang berhubungan dengan split off. Tapi sebelumnya Anda semua tadi sudah sempat mengetahui tentang apa sih sebenarnya produk bersama ya. Supaya kita jadi lebih memahami ketika secara teknis kita menghitung ya biaya produk bersama dan juga biaya produk sampingan. Nah, Anda lihat di sini ya, balik lagi ke slide ini. Coba perhatikan baik-baik, ini adalah informasi yang diketahui karena setelah ini kita akan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan biaya produk bersama dan produk sampingan. Jadi perlu diingat pada titik split off, ya pada titik split off ini itu ada 3 produk utama yang dihasilkan, ya ikan segar kualitas 1, ikan asap, dan ikan kalengan. Sedangkan produk sampingannya
itu adalah ikan kualitas rendah, ya, sebesar 1000 kilo. Dan juga ditampilkan harga jual pada titik split off dan harga jual setelah proses tambahan. Informasi ini nanti akan berguna pada saat kita akan menyelesaikan soal yang berhubungan dengan produk bersama dan produk sampingan ini. Ya, jadi 1 ton itu berapa kilo? Kalau kita mau jadikan dia satuan 1000 kilo. 19,5 ton ya? 5 ton. 15,5. Oke, berarti di sini satuannya kan kilo ya, satuannya kilo, di mana nanti produk yang dihasilkan ya, karena ini adalah perusahaan manufaktur, ya ini adalah perusahaan manufaktur, pasti bukan ikan ini yang langsung dia jual ya. Beda kalau kita di pasar ikan, pasti dia beli ya, dia beli dari nelayan, langsung dijual kan gitu ya, langsung jual. Ini enggak. Jadi ini kita arahkan memang kalau akuntansi biaya itu lebih ke perusahaan manufaktur. Ya, perusahaan manufaktur. Jadi dia akan memproses. Nah, yang dilakukan di sini, ikan yang belum diproses ini adalah proses bersama. Jadi dimulai dari proses yang bersama, nanti waktu titik split off, baru dia akan menjadi jenis-jenis produk per masing-masing sesuai tujuan dia diproduksi. Nah, Anda bisa lihat produk utamanya itu kalau setelah diproses ya ikan ini pada titik split off dia akan menghasilkan beberapa jenis produk. Yang pertama, dia akan menghasilkan ikan segar kualitas 1. Yang kedua, ikan asap. Ya. Jadi istilahnya mungkin smoke fish ya. Biasanya kan ada smoke beef ya. Jadi ikan yang diasapkan. Kemudian ikan kalengan. Nah, ini adalah produk utama si perusahaan. Nah, apa yang menjadi produk sampingan? Produk sampingan itu adalah ikan kualitas rendah. Karena kita lihat di sini bahwa ikan segar itu kan diproses dulu. Mungkin diproses dengan cara, dia mau lihat dulu atau sortir mana yang segar-segar itu walaupun tidak diproses menjadi yang lebih lanjut lagi seperti ikan asap atau ikan kalengan, tapi dia sudah melalui proses melalui beberapa proses maksudnya ya. Jadi ada yang tersortir itu ikan segar, terus sisanya itu masih layak dijual ya, sehingga dianggap sebagai produk sampingan dan bukan merupakan produk utama si perusahaan. Bukan merupakan produk utama si perusahaan. Oke, sampai yang ini sudah paham ya di bagian kedua ini ya. Nah, diketahui harga jual pada titik split off, pada titik pemisahan ini masing-masing berbeda. Harga jual per unitnya. Si ikan segar, ya, walaupun dia mungkin waktu belum diproses itu nilainya hanya sekitar 19.500, tapi karena sudah diproses di mana sudah disortir ya, di situ mungkin sudah terserap biaya-biaya. Ya, baik itu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung maupun biaya overhead. Nah, itu akhirnya mereka menentukan harga jualnya itu 29.000 per unitnya. Ya, 29.000 per unitnya. Kemudian ikan asap itu pada akhirnya mereka menentukan harga jualnya 25.000 per unitnya. Kemudian ikan kalengan 19.000 per unitnya. Ya. Nah, ini 19.500 nih kilonya ya. Jadi kalau kita hitung-hitung, coba deh kalkulatornya. Ini kan kita secara karena anak akuntansi ya, jadi tampilan di setiap layar tuh kalau bisa, kalau ada hitungan, itu kalian hitung sendiri juga disediakan kalkulator di samping. Misalnya dosen sedang menerangkan, misalnya ini 19.500, berarti kalau kita lihat dari schedule produksi, berarti data yang masuk ini berapa, ya. Terus yang dihasilkan berapa? Kalau kita lihat 9.250 kilo, tambah 5.550, tambah 3.700, tambah 1.000. Dapat nggak 9.500 gitu ya, Dek? Karena kalau akuntansi nggak ada alat bantu juga
istilah gini, sambil kita mendengarkan dosen, alat bantu itu untuk melatih juga kita agar pertama tetap konsentrasi. Alat bantu itu kan kalkulator ya biasa. Kadang gini ya, kadang di akuntansi biaya ini kan kalau udah lihat hitungan tuh jelimet ya. Sebenarnya hitungan itu nggak gitu jelimet ketika motorik kita juga bekerja. Misalnya kayak gini kan ibu lagi ngajar, saya yakin yang lain kan cuma dengar itu lambat laun itu pasti nanti setengah jam kemudian tuh ngantuk deh. Jadi caranya kan kita harus menyibukkan diri nih. Jadi menyibukkan diri bukan berarti oh Bu kami bisa sambil makan, sambil bukan. Menyibukkan diri kita jadi fokus kira-kira yang lagi bicarakan ini lagi menyelesaikan apa, terus tangan kita juga bergerak, entah itu menulis catatan, menot ya, mencatat ya, setiap mungkin ada yang di-highlight oleh si dosen ya, apa yang perlu kalian pahami. Terus satu lagi, kalau ada hitung-hitungan, kalian hitung ulang gitu. Nah, seperti tadi kan 19.500 ya dimasukkan, coba kalian lihat, coba kalian hitung itu yang produk utamanya itu berapa, produk sampingan berapa. Kemudian, untuk memastikan 19.500 kilo. Oke? Nah, setelah kita tahu harga jualnya, kita lihat. Ternyata ada harga jual setelah proses tambahan. Ini harga jual setelah proses tambahan. Kalau si ikan segar ini nggak perlu ada biaya-biaya lain, sehingga mungkin nggak perlu ada proses tambahan ya. Jadi harga jualnya tetap 29.000 per unit. Nah, kalau ikan asap ini ternyata membutuhkan proses tambahan sehingga nanti harga jualnya itu menjadi 31.000 per unit. Karena kita udah paham tentang menghitung harga pokok baik itu job order maupun proses costing. Berarti kalau ini kayak sepertinya proses costing ya. Ya, karena dia bukan karena secara pesanan, apalagi kalau jualannya seperti ini ya, ikan segar, nggak mungkin dia pesan misalnya kita klien, aduh saya pengen ikan segarnya diwarnai warna merah ya, ikan segarnya kan nggak mungkin ya, jadi pasti ini dia cocoknya untuk proses costing. Jadi karena kita udah paham cara berproduksi, ya kita udah paham nih cara berproduksi perusahaan, sehingga kita tahu bahwa cocoknya si perusahaan itu menghitung harga pokok produknya itu dengan metode apa. Nah, ini tanpa dibilang oleh si dosen, kita udah langsung nyambung ya, bahwa ini pasti proses cost gitu ya kan, pasti nanti dia menggunakan proses cost. Cuman karena kita nggak membicarakan lagi bagaimana menghitung harga pokok proses, atau untuk bisa menentukan harga jual, ini kan kita lebih fokusnya ke produk sampingannya ya, di mana ada yang namanya produk bersama sebelum ada produk sampingan. Jadi, kita nggak ngitung-ngitung lagi kenapa akhirnya jadi berapa nih 29.000 per unit harga jualnya, kenapa jadi 25.000, kita nggak hitung-hitungan itu lagi gitu, karena kita fokus di chapter biaya produk bersama dan sampingan ya. Oke. Nah kemudian ikan kalengan ternyata ada tambahan lagi di sini dikatakan membutuhkan proses tambahan. Berarti logika kita ketika melihat soal ini, oh berarti kalau ada penambahan terhadap harga jual itu pasti kalau kita telusuri ada biaya yang harus ditambah. Terbukti dari slide ini menyatakan bahwa membutuhkan proses tambahan. Nah, kita langsung menganalisis soal ini ketika di poin harga jual setelah proses tambahan itu ada biaya-biaya pasti muncul. Makanya kenapa harga jualnya jadi lebih mahal ya? Karena ada proses tambahan. Kenapa harga jual lebih mahal? Biayanya nambah. Nah, kalau biaya nambah ya harga jual pasti nambah, itu udah otomatis ya. Oke, setelah kita pahami ya soal tadi, ya. Nah, kita lihat di sini. Oke lah, sebelum masuk ke sana, mungkin sedikit bolehlah saya sampaikan yang ini dulu. Bentar ya. Definisinya dulu ya sebelum sampai ke penyelesaian. Ya, jadi nanti akan timbul yang namanya joint cost. Joint cost. Jadi apa sih sebenarnya joint cost? Tadi kan kita tahu produk bersama. Nah, kalau kita lihat di sini joint cost itu nanti seluruh total biaya, berarti semua yang biaya yang terjadi. Semua yang biaya yang terjadi sampai titik pemisahannya deh, atau titik split off ya. Apa aja berupa penggunaan bahan baku. Terus tenaga kerja, kemudian overhead.
Nah, ini yang dikategorikan sebagai biaya bersama. Jadi waktu kalian hitung biaya bersama, itu adalah penjumlahan dari semua pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik sampai ke titik split off-nya. Ya, kalau kita lihat di kasusnya, nah ini kan, ya, sampai titik split off. Nah, biaya bersama hanya dialokasikan ke produk bersama, ya. Jadi perlu diingat di sini. Saya yakin di buku juga ada ya, tapi seperti saya bilang, PPT ini highlight-nya, panduan kalian nanti fokusnya di mana, nanti detailnya bisa baca ya di textbook, karena Ibu nggak mungkin semua di PPT ini kita tampilkan. Supaya lebih paham lagi, nanti tolong reading lagi ya di textbooknya. Nah, biaya bersama hanya dialokasikan ke produk bersama. Jadi ingat ya, biaya bersama ini hanya kita alokasikan ke produk bersama. Kenapa? Berarti kan perlu tahu alasannya ya, karena perusahaan atau manajemen dia mengeluarkan biaya bersama ini untuk menghasilkan produk bersama, bukan produk sampingan. Yang pertama kan sebelum titik split off. Setelah titik split off baru kita kelihatan tadi ya. Kelihatan tadi di yang sebelumnya. Yang sebelumnya kelihatan bahwa ada produk utama, ada produk sampingan setelah split off. Oke. Nah, apa alasannya? Kalau anak S1 harus tahu nih alasannya. Kalau mungkin saya ngajar di D3, saya akan teknis saja langsung. Ini cara hitungnya, penyelesaian soal, polanya sekian gitu kan. Udah dapat. Tapi untuk kalian konsep sih agak pelan-pelan sedikit saya, karena saya berharap untuk anak S1 ini apa ya? Substansinya juga harus paham, jangan cuma nanti teknis. Kalau teknis saya nggak akan melakukan, begitu saya kasih contoh soal, saya ubah angka, itu Anda semua pasti udah khatam lah, udah paham, oh Bu, gitu polanya. Tapi yang saya takutkan adalah ketika materi tersebut secara substansi kalian nggak begitu paham karena kalian terlalu fokus sama teknikalnya. Sementara nanti pada saat kita berkarir, berarti entah kalian nanti jadi akuntan ya, atau nanti jadi auditor, kita tidak dituntut cuman skill terhadap teknik. Nah, itu level D3 biasanya. Jadi kalian juga nanti akan berhadapan dengan kasus-kasus yang membutuhkan interpretasi sesuai dengan bidang keilmuan kita, sehingga pada saat perkuliahan seharusnya dosen juga mengingatkan ya mahasiswanya waktu belajar itu jangan di-skip yang namanya substansi dari setiap materi. Kadang suka skip ya, definisi suka di-skip ya kan, tujuannya suka di-skip gitu. Kalian langsung ke lembar terakhir waktu contoh soal. Nah, kalau di pengantar akuntansi mesti boleh lah kayak gitu ya. Kalau udah tingkat 2 itu udah mulai rasa ingin tahunya itu lebih besar. Supaya nanti timbul pemikiran untuk menulis karya ilmiah yang ada hubungannya dengan konsentrasi Anda nanti. Kan nanti pada akhirnya syarat untuk mendapatkan gelar sarjana adalah menulis skripsi ya. Nah, jadi mulai dari sekarang ini ya, sudah mulai diubah cara kalian bersikap ketika kalian mendapatkan suatu ilmu gitu. Jadi kayak jadi muncul rasa ingin tahu ya, curiosity ya terhadap suatu fenomena gitu. Dengan cara ya waktu perkuliahan, misalnya nih lagi chapter tentang biaya produk bersama dan sampingan misalnya. Kita jadi pengen tahu apa sih produk bersama gitu ya kan. Terus gunanya untuk apa gitu. Untuk apa kita perlu tahu gitu. Jadi itu yang harus dipahami. Karena setelah ini kita langsung, kalau kalian chapter selanjutnya itu hanya hitungan deh. Makanya perlu modal kalkulator di samping supaya memastikan hitungan angka-angka yang ada di slide juga benar ya. Jadi udah mulai belajar, jiwa auditornya harus mulai belajar. Auditor itu kan sifatnya skeptis ya, terhadap suatu data itu skeptis. Jadi dia selalu hati-hati. Ini betul nggak angkanya ini gitu. Jadi udah mulai sekarang kita sebagai dosen udah mulai mengajarkan bagaimana berjiwa skeptis dengan cara waktu proses pembelajaran itu udah mulai dimasukkan karakter-karakter bagaimana sih sikap seorang auditor atau bagaimana sih sikap seorang akuntan gitu.
Jadi makanya yang pertama kedisiplinan itu udah otomatis. Nah kalau kalian lihat etika profesi untuk akuntan sendiri, yang paling pertama itu integritas ya, integritas. Jadi itu di dalamnya ada namanya kejujuran juga gitu. Terus juga ada yang namanya apa ya? Kalian harus punya sikap yang apa? Yang objektif ya, objektivitas gitu. Makanya biasanya dosen-dosen akuntansi, dosen akuntansi kenapa terlalu strict ya? Karena supaya mengajarkan kalian bagaimana kalian bersikap objektif. Jadi dosen ingin membuat kalian itu tahu bahwa objektivitas itu sangat penting. Jadi independensi itu sangat penting. Jangan sampai si dosen misalnya si mahasiswa nggak pernah datang, tapi nilai tetap ada. Jadi kan nggak fair ya untuk mahasiswa yang setiap hari datang gitu. Nah misalnya ya, makanya kenapa ada 75% kehadiran. Nah punishment-nya apa gitu. Misalnya kuis nggak datang, ya udah punishment-nya berarti kuisnya 0 gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu bukan sesuatu yang memberatkan mahasiswa sih, itu adalah proses ya. Karena kebanyakan sih kalau level mahasiswa sukanya ngeluh itu ya, ngeluh biasanya ngeluh nilai karena mereka terlalu fokus nilai tapi dia nggak mau menjalani proses. Nggak bisa deh, kalau kita mau nilainya bagus, proses harus jalani. Kalau mau fair ya, kecuali Ibu, saya nggak pernah belajar tapi tiap hari dapat A ya itu saya nggak tahu gitu. Misalnya kalau ada, tapi kan yang selalu disarankan dosen kan adalah sesuai dengan normanya ya, baik-baik aja gitu. Jadi jalani proses, buat tugas seperti yang 3 kontrak perkuliahan yang sudah disampaikan ya, bahwa skor itu terdiri dari tugas, PR, kuis, terus UTS sama UAS. Untuk bisa mendapatkan semua nilai ini, syarat mutlaknya adalah 75% minimal kehadiran. Jadi kalau nggak hadir itu pasti otomatis auto A gitu. Karena di aplikasi software si nilai ini, begitu kita tulis tingkat kehadirannya misalnya 10 ya dari 16, walaupun kita si dosen memberikan di tabulasi itu, di tabel itu dia input angka-angkanya, tetap tertulis E, nggak bisa diotak-atik gitu, tetap tertulis E. Kecuali si dosen itu menulis 16 gitu. Nah, 16 atau padahal dia 10 ditulis misalnya 13 gitu atau 14, misalnya masih bisa memenuhi syarat. Baru dia akan muncul ya. Ya mudah-mudahan di kelas ini semua absensinya mencukupi ya, minimal 75%. Jadi bolehlah 4 kali absen ya, berarti ya kalau dari 16 4 kali absen itu masih layak untuk keluar nilai. Oke, kita masuk ke mari lagi ya. Kita lihat di sini kenapa kita perlu? Nah, ini kan alasannya ya. Kenapa kita perlu ya mengalokasikan biaya bersama? Pertama, ya supaya kita bisa tahu berapa biaya per unit produk yang akurat. Ya, jadi kalau kita nggak alokasikan, kan itu masih bersama-sama tuh terserap biaya-biayanya. Kemudian prinsip pengakuan biaya. Nah, prinsip pengakuan biaya berarti kan kita harus pahami di sini. Begitu kita mengakui biaya, berarti ada yang muncul yang namanya harga pokok ya. Waktu kita pengakuan itu artinya menjurnal ya. Kalau dalam akuntansi kalau udah dikatakan recognize ya itu berarti pada saat itu kita perlu untuk mencatat ya. Menjurnal berarti ya kalau dalam akuntansi itu. Untuk ketiga, untuk mengalokasi biaya ke persediaan akhir maupun ke harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan. Nah, kita tahu bahwa pada saat kapan aset berupa persediaan itu menjadi biaya. Ini balik ke pengantar akuntansi. Kalau ditanya, saya sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sifatnya konseptual supaya nanti mahasiswa juga jangan cuma tahu buat jurnal, tapi kita tahu Bu, ya kenapa ya? Padahal kan persediaan itu ketika muncul biaya semua deh. Kalian sadari nggak? Ketika kita pada akhirnya suatu produk itu kita akumulasikan semua biaya yang keluar, itu kenapa dia masih kita letakkan, waktu kita catat ya, masih kita letakkan sebagai aset atau kita kapitalisasi. Nah, berarti kan kalian harus paham konsepnya dulu nih, kenapa ya? Kenapa nggak langsung aja beban penjualan gitu ya, bukan beban penjualan, beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, atau sering kalian sebut dengan HPP gitu ya. Kenapa nggak langsung itu, kan biaya-biaya semua, Bu. Nah, ya kalau kalian sempat
belajar pengantar akuntansi itu serius, terus kalian reading, mungkin kalian akan tahu jawabannya. Ya. Cuman kalau lupa atau taunya teknis tapi nggak sampai ke situ mikirnya Bu gitu ya. Jadi artinya sering sekali mahasiswa lupa bahwa jika itu pertanyaannya kita harus tahu alasan bukan alasan jawabannya ya, bahwa persediaan ini pada saat dia belum terjual maka dia masih merupakan aset milik perusahaan. Makanya kenapa dia masuk di akun persediaan ya. Kalau kita catat persediaan, ya persediaan kalau dia mungkin ini manufaktur berarti barang dalam proses ya kreditnya ya. Tapi kalau dia nanti mungkin perusahaan dagang, ya ketika persediaan itu muncul berarti ada yang aset yang berkurang ya berupa karena tidak ada proses ya, karena itu barang yang dibeli itu yang dijual. Berarti apa Dek? Yang dikreditnya adalah apa? Misalnya dia itu berhutang, berarti kalau kita beli secara hutang berapa apa kreditnya? Ya bagian liabilitas ya, berarti hutang dagang ya. Tapi kalau kita beli barangnya secara tunai, berarti yang dikredit apa kas ya? Ketika jurnal umum kita buat, ketika ada pembelian persediaan. Nah, pada saat kapan dia menjadi harga pokok penjualan? Pada saat ya dia terjual. Ya terbukti dari harga pokok penjualan di debit. Yang dikredit adalah persediaan. Jadi nanti di aset itu tidak ada lagi persediaannya. Nah, yang lagi belajar akuntansi keuangan menengah 1, ya, yang nanti akan paham ya waktu kita belajar akuntansi untuk persediaan. Oke, itu kan ada urusannya sama sistem pencatatan persediaan. Makanya kenapa akuntansi biaya, akuntansi keuangan menengah 1 itu sekaligus, karena memang sejalan ada akuntansi keuangannya, ada yang hubungannya sama akuntansi biaya, di mana merupakan mungkin bagian dari akuntansi manajemen, walaupun belum sampai ya ke akuntansi manajemen, nanti mungkin semester depan. Jadi itu yang harus dipahami. Oke, mungkin Ibu akuntansi keuangannya nggak detail di sini, karena kita lagi belajar tentang akuntansi biaya ya. Lama ya kalau ngajarin lagi akuntansi keuangan, mungkin Ibu setelah ini ya, setelah ini materi akuntansi keuangan, atau di yang ngambil di dosen lain mungkin nanti setelah ini, karena memang jadwalnya kalau nggak salah itu serentak semuanya ya, jadwalnya serentak. Yang keempat ya berarti. Yang keempat alasannya adalah perlu alokasi biaya bersama. Ini untuk membantu menentukan tarif. Nah kalau nggak kita hitung-hitungan dulu nih biaya alokasinya untuk masing-masing per produk yang dihasilkan, itu agak susah ya kita menentukan tarif per produk, karena nanti yang dijual adalah per produknya. Misalnya tadi apa deh, kalau ikan yang belum diproses itu pada akhirnya nanti jadi ikan asap ya, ikan segar ya produknya ya, produk utamanya. Satu lagi apa, ikan kalengan ya, baru nanti ikan yang kurang segar itu yang sampingan. Makanya dialokasikan biaya-biaya bersama itu. Untuk mendapatkan penggantian atas biaya produksi yang telah dikeluarkan apabila menggunakan sistem kontrak. Nah, ini jika ya diasumsikan. Terus satu lagi apa? Untuk mendapatkan klaim atas asuransi ya, jika nanti proses dari produksinya itu ada asuransinya. Nah, kita lihat di sini metode. Mungkin kita nggak fokus di teknis fisik ya. Biasanya kalau anak akuntansi itu dia lebih ke nilai. Makanya kenapa pada akhirnya slide selanjutnya adalah metode. Ini berarti urusannya sama nilai, karena nanti urusannya sama pencatatan. Pencatatan itu kan udah tahu ya, pencatatan itu kan salah satu tahapan dalam membuat jurnal. Pada intinya nanti pada akhirnya jurnal itu hanya bisa lengkap kalau ada unit moneternya. Nah, masalah dalam proses ini harus kita pastikan berapa unit moneternya. Kayaknya kita hitung-hitungan dulu nih, ya. Pertama, metode pengukuran unit fisik, ya namanya, untuk metode alokasi biaya bersama. Yang kedua, dalam akuntansi ditawarkan metode pengukuran moneter, di mana terbagi menjadi 2. Itu metode harga jual pada titik split off, bisa juga metode harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Tadi kan udah ada soal ya, tadi sebelumnya. Nah, bagaimana kalau kita menyelesaikan kalau dengan menggunakan metode pengukuran unit fisik? Nah, kita lihat soal yang tadi. Makanya tadi soalnya secara umum, baru kita selesaikan per metode. Oke.
Ini contoh kasus untuk produk bersama pengolahan ikan. Nah, mungkin ini asumsi yang paling gampang ya, makanya biasanya kalau asumsi itu nggak dikasih yang contoh yang terlalu kompleks supaya orang yang baru belajar seperti Anda itu lebih gampang memahami soal ya. Jadi kalau kompleks sekali itu agak sulit karena kita baru belajar. Nah, ini yang ditawarkan untuk metode, kita lihat ya tadi apa aja ditawarkan. Pertama, metode pengukuran fisik, metode pengukuran moneter. Pertama kan metode pengukuran fisik dulu ya. Ini tadi soal yang secara umum ya, kita masukkan lagi di slide ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita hitung-hitungan dulu nih ceritanya ya, kita hitung-hitungan dulu sebelum kita tahu berapa sebenarnya alokasi biaya bersamanya. Nah, kalau di sini kan emang udah diketahui ya. Nah, ini diketahui langsung ya, biaya bersama adalah 360.750.000. Oke. Nah, biaya bersama ini kan sudah ditentukan 360.750.000. Ini asumsinya. Asumsi si kasus untuk produk bersama. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka yang ada di sini untuk kita hitung ya. Kita alokasikan biaya masing-masing produk utama. Apa aja produk utamanya, Dek? Ikan segar, ikan asap, ikan kalengan. Oke, sampai sini udah paham ya? Udah paham? Kita buat tabulasi dulu biar gampang hitungannya dan kita dan kolom-kolomnya sesuai dengan kolom-kolomnya. Oke. Nah, pertama kita pindahkan dulu si kuantitas masing-masing. Ya, si kuantitas masing-masing dari asumsi soalnya. Kalau nggak salah tadi ikan segar, kualitas 1 tuh 9.250 ini. Sampai kemudian kita totalkan, jangan lupa. Jadi di kolom kedua ini ada kuantitas, terus proporsi untuk yang dihasilkan. Nah, kalau kita lihat ini proporsinya sesuai dengan totalnya ya. Cara carinya kan tahu ya, ini kan matematis sederhana ya. berarti 9.250 bagi 18.500. Dapat nggak, Dek, 50%? Dapat ya? Kemudian, kenapa Bu ini 30% ya? Ini kan matematika sederhana ya, 5.550 dibagi dengan total. Jadi proporsinya ini dari unit ya, unit yang dihasilkan. Oke, sudah? Makanya kenapa perlu kalkulator itu supaya ya sambil dengar dosen itu kita motorik kita juga bekerja ya, artinya tangan kita juga bekerja. Karena seorang akuntan tuh harus udah ada alat ya, entah itu note, buku atau apapun dicatat. Ya, karena kita itu udah harus terbiasa bekerja itu runtun gitu. Oke. Kemudian kita udah tahu total dari apa, Dek? Total dari biaya bersama ini berapa? 360.750.000. Kita masukkan dulu di sini. Kita kalikan dengan proporsinya. Coba kalian kalikan, dapat nggak si ikan segar kualitas 1 180.375.000? Nah, kalkulatornya boleh di ya. Coba. 360.750.000 itu. Berarti kita kalikan dengan berapa, Dek? 50%. Minimal kita sampel aja satu. Sampel satu, oh berarti Bu, cara mencarinya atau rumusnya seperti itu untuk kolom 4 ya. Makanya perlu ada catatan tersendiri karena supaya lebih gampang kita waktu belajar nanti untuk review lagi. Karena kalau akuntansi biaya ini harus belajar lagi deh. Kalau enggak agak susah ya. 250 kali 50%. Dapat ya? Oke, karena tidak ada yang berarti semua saya anggap itu sudah mengclearkan, merekalkulasi namanya, menghitung ulang ya yang ada tertera di screen ini.
Nah, itu artinya kita udah belajar salah satu prosedur ya dalam audit nanti. Nanti ada namanya recalculation. Recalculation itu salah satu prosedur audit. Ya, di samping ada prosedur analitis ya. Jadi kalau kalian udah terbiasa, ini kan calon akuntan ya, udah terbiasa sesuatu itu, angka itu kita rekalkulasi lagi. Jadi kita nggak langsung percaya, berarti betul tuh 180, nggak mungkin akan salah gitu ya kan. Tapi kita harus hitung ulang. Ya, itu adalah tugas kita, hitung ulang. Karena nanti tugas kita sebagai akuntan salah satunya verifikasi. Ya, verifikasi itu untuk memastikan apakah benar gitu. Ya, data itu apakah benar, kita verifikasi ulang. Nah, salah satu teknis verifikasi ulang dengan menelusuri bukti, dengan hitung-hitungan lagi gitu. Jadi kalau dari awal saat jadi mahasiswa udah benci yang namanya hitungan, itu kayaknya makanya kalian agak kurang semangat ya untuk mengikuti mata kuliah akuntansi. Jadi maksud Ibu dari sekarang itu udah mulai ditanamkan ya, jiwa akuntannya itu udah mulai ditanamkan, dimulai dari kedisiplinan, dimulai dari kejujuran ya kan, sampai akhirnya kalian akan mendapatkan skill ya keseluruhan apa yang dibutuhkan oleh seorang akuntan. Nah, salah satunya adalah ketelitian, karena ketelitian ini menjadi kayak syarat mutlak ya kalau kita jadi akuntan maupun auditor. Kalau orang yang nggak teliti itu nggak akan tekun dia. Jadi ini sesuatu yang membosankan. Ya, jadi aktivitas jasa akuntansi ini menjadi sesuatu yang membosankan karena seperti Ibu bilang ya, menurut survei sendiri itu ada beberapa variabel yang menyebabkan mahasiswa akuntansi itu memilih karir sebagai seorang akuntan profesional. Nah, salah satunya adalah aktivitas jasa akuntansinya. Apa saja aktivitas jasa akuntansinya? Salah satunya ini seperti ini. Banyak sekali angka-angka, hitungan ya. Nah, ini menjadi kayak alasan mereka untuk mereka memilih karir sebagai akuntan atau tidak. Nah, rata-rata yang tidak memilih karir sebagai akuntan adalah yang tidak suka aktivitas jasa akuntansi. Nah, mereka akan milih non-akuntan. Itu menurut surveinya. Nah, menurut survei yang kita lakukan baru-baru ini di tahun 2020, ada beberapa mahasiswa kita yang memang tidak memilih karir sebagai akuntan. Mereka memilih non-akuntan. Dari 4 profesi akuntan yang ditawarkan untuk pemilihan karir sesuai dengan bidang keahlian, yaitu akuntan manajemen, akuntan publik, akuntan pendidik, dan akuntan pemerintah. Satu lagi, selain keempat tadi, berarti non-akuntan. Nah, ada mahasiswa kita yang memilih non-akuntan. Nah, berarti bisa jadi variabel-variabel, salah satunya adalah aktivitas jasa akuntansinya itu mereka nggak merasa bahwa berat ya, menghitung itu berat. Ya, atau yang berhubungan dengan angka-angka itu berat. Jadi, padahal tidak serumit kita belajar matematik. Ya, jadi akuntansi itu nggak serumit kita belajar matematik kayak waktu saat SMA ataupun SMP ya. Karena kita hanya butuh alat bantu, baik itu kalau di laptop mungkin enaknya kerja di Excel ya. Nah, kalau manual mungkin dengan menggunakan kalkulator, itu pun nggak usah kalkulator yang ada fungsi-fungsinya itu deh. Kalau saya bilang kalkulator cabai itu yang paling tepat ya. Jadi layarnya besar, tombolnya besar sehingga kita gampang sekali menghitung. Jadi nggak perlu yang seperti di SMA kan kalian harus ada, apalagi yang IPA ya, harus punya kalkulator yang ada fungsi, ya kan? Banyak fungsinya. Nah, kita nggak perlu kalau nanti jadi akuntan. Apalagi kalau kita nanti levelnya masih di bagian kasir misalnya, ya kan? Bagian kasir. Nah, kan hanya hitung-hitungan aja untuk memastikan. Misalnya kalau kalian di perbankan, kalian masih jadi teller di depan ya. Nah, paling itu aja deh. Sementara prosesnya itu sudah ada software, jadi jangan khawatir. Software itu hanya bisa kita aplikasikan begitu kita di training. Training itu 3 bulan udah khatam istilahnya gitu ya. Jadi kalian udah pasti bisa. Karena secara skill, kompetensi kalian udah dibekali selama 4 tahun ya di kuliah akuntansi. Jadi kalaupun nanti diberikan software yang menurut kalian waktu kuliah kok nggak pernah dapat software ini, ya nggak ada masalah. Yang penting analisis kita ya, inputnya itu benar. Jadi bayangkan kalau orang nggak paham proses akuntansi, mungkin yang dia input itu salah. Oke, udah paham ya? Jadi saya selipkan kenapa perlu menyelipkan ini, karena ya itu tadi, saya harus mendorong Anda untuk nanti memilih bidang karir kalian itu sebagai
akuntan ya, atau yang berprofesi sebagai akuntan profesional. Jangan sampai nanti pilihan karirnya itu jadi berubah ya, padahal udah 4 tahun kuliah, tetapi kenapa pilihan karirnya itu jadinya, Bu, saya mau jadi desainer loh, kenapa nggak dari dulu Anda jadi masuk kuliah desainer misalnya. Karena ada mahasiswa saya yang seperti itu ya, padahal kumlot loh dia, tapi sekarang jadi desainer. Jadi walaupun memang akan berguna juga, mungkin dia mau buka perusahaan bisnis ya, tapi bisnisnya itu mungkin agak beda sedikit, makanya nggak rugi-rugi amat juga ya. Tetapi kalau untuk akreditasi sendiri, nah kita kan nanti ada namanya treasure study, di mana kita men-treasure si mahasiswa ini, kita telusuri apakah setelah tamat apa karirnya. Nah itu yang menaikkan tingkat skor dari akreditasi kita supaya kita tetap A. Makanya kewajiban moral ibu adalah mendorong kalian nanti pada akhirnya Anda akan tetap memilih karir di bidang akuntan. Nah, biasanya kalau dia akan ada target menjadi akuntan atau auditor, pada saat proses perkuliahan atau pembelajaran dia akan serius. Nah, itu maksudnya ya. Kenapa dosen akuntansi terlalu strict? Bukan strict, karena memang keilmuannya menawarkan kalian untuk seperti itu supaya kita nggak pada saat udah mau tamat baru kita bilang deh harus ini harus itu tuh kayaknya udah kasep. Sementara kali kalau udah pada titik mau DO itu mungkin dosen udah ya udahlah ya kan. Jadi loss-nya itu terlalu banyak. Tapi kalau ini kalian masih segar ya, masih fresh ya, artinya masih segar untuk bisa karena ini masih ikut bersama-sama teman-temannya selevel, bukan karena ngulang kan, ngambil mata kuliah baru. Nah, itu lebih gampang untuk kita doktrin, ya, how to be accountant gitu. Jadi makanya diselingi, ya. Ini kan technical ya. Technical itu saya yakin yang semua mahasiswa yang sudah lulus akuntansi itu IQ-nya pasti udah di atas rata-rata deh. Karena susah ya untuk bisa masuk. Karena skor kita tinggi. Jadi untuk saya ajarin supaya jadi pintar itu udah gampang. Jadi saya nggak akan meragukan sama sekali mahasiswa akuntansi. Cuman yang saya takutkan adalah motivasi dia itu turun ketika mungkin waktu ikut UN tuh masih bersemangat ya sehingga lulus ya. Begitu udah di semester 1, semester 2, karena euforianya baru jadi mahasiswa. Ya makanya kenapa perlu ada sedikit selingan lah ya si dosen untuk kasih motivasi, mungkin bisa jadi role model si mahasiswa, atau Bu nanti ke depan saya pengen lah jadi auditor, atau Bu ke depan saya pengen lah jadi akuntan, ke depan saya pengen jadi akuntan pendidik Bu, kayaknya enak ya kita jadi dosen misalnya gitu. Jadi kan kayak punya target tersendiri Bu, kayaknya berarti kalau kita mau jadi kumlot jangan ada mata kuliah yang ngulang. Iya betul, jadi kita harus 4 tahun ya Bu minimal, maksimal ya, kalau bisa di bawah 4 tahun. Jadi kalian udah bisa merencanakan studi lanjutan ya, S2 gitu ya kan. Nah ini kan baru-baru ini ada dosen baru yang memang lulusan kita juga dan kumlot, nah udah jadi dosen nih, udah selesai S2 dia. Nah, jadi why not? Mungkin yang sekarang ini yang lagi Ibu ajar, ya, kira-kira mungkin ya di atas 5 tahun ke depan setelah S2 kalian, ya ini berarti kalian ada ya waktu 2 tahun, terus mungkin 2 tahun lagi gitu ya, S2 dulu. Bisa jadi udah jadi teman Ibu ya. Ya kan? Why not? Berarti kan si dosen, ya, dosen akuntansi itu udah berhasil mendorong mahasiswa untuk memilih karir di bidang akuntansi, salah satunya sebagai akuntan pendidik misalnya gitu. Atau ke depan pas Ibu ikut PPL ya, dari kantor Ibu, kantor akuntan publik. Nah, ketemu sama mantan mahasiswa Ibu yang juga bekerja di kantor akuntan publik, dan Ibu sering sekali tuh jumpa ada beberapa mahasiswa Ibu yang dulunya memang mereka fokus ya, karena Ibu biasa kenal ya kalau udah fokus terus kelihatan dia aktif. Nah, kita mungkin secara mukanya kita masih ingat ya. Jadi, oh ternyata akhirnya ya kebanggaan tersendiri ya bagi dosen-dosen akuntansi itu mahasiswanya memilih karir di bidang akuntan. Nah, saya berharap mungkin di kelas ini ya 6-7 tahun ke depan itu udah settle ya karirnya memang di bidang akuntansi. Ya bisa jadi insya Allah kalau panjang umur kita bertemu lagi ya. Ibu nggak mau bertemu di kelas ulang ya. Jadi next Ibu kalaupun ketemu sama kalian di kelas yang lain, bukan kalian ngulang lagi akuntansi biaya, atau ada yang ngulang akuntansi keuangan menengah 1.
tapi ketemu lagi di akuntansi menengah 2, atau ketemu lagi di akuntansi manajemen kalau memang Ibu ada ngajar akuntansi manajemen, tapi minimal akuntansi keuangan 2 atau auditing ya auditing yang kita ketemu lagi ya setelah ini. Jadi jalani aja prosesnya. Oke, kita balik lagi kemari karena sampai yang slide ini kita hitungan deh. Hitungan, makanya Ibu cuman kasih tahu ini kolom-kolom ini sama seperti kita lihat schedule produksi unit ekivalensi yang kemarin itu kan langkah-langkahnya aja ya. Yang penting awalnya itu harus dipahami. Nah, kita lihat di sini. Jadi yang kolom 5 itu sebenarnya rumusnya nggak perlu Ibu sampaikan lagi ya. Untuk tingkat kalian yang udah lulus UN dengan skor yang bagus, masa sih nggak bisa ya membagi antara nilai dibagi dengan kuantitas. Itu pasti dapat biaya bersama per unit. Bu, jadi dari mana 19.000? Nggak perlu dosennya bilang, lihat aja polanya, itu udah tahu angka 19.500 biaya bersama ini, itu dari mana. Nah, udah otomatis kan tahu, 180, 375, ya kita bagi dengan unit kuantitasnya ya, baru kita bisa dapat biaya bersama per unit. Oke? Nah, mungkin yang perlu, karena kita anak seorang calon akuntan, makanya selalu ada analisisnya ya di bawah. Kita lihat analisisnya. Ini ternyata metode ini ada salah satu kelemahannya, keterbatasannya. Dia nggak mempertimbangkan, karena tadi kan ada, nah untuk ingatkan lagi, coba kita lihat. Ada informasi apa deh? Harga jual ya. Oke, di sini kan ada informasi harga jual. Nah, kalau pakai metode pengukuran unit fisik, dari namanya udah kelihatan jelas. Jadi dia nggak memperdulikan nilai ya. Nilai, berarti nilai jual, maka itu jadi kelemahan dia. Jadi untuk metode ini, kelemahannya adalah dia tidak mempertimbangkan potensi pendapatan yang dikontribusi oleh si masing-masing produk bersama. Apa saja produk bersamanya? Pertama ikan segar, kualitas 1, terus ikan asap, kemudian ikan kalengan. Ya, ikan segar kualitas 1, ikan asap, ikan kalengan. Kita lagi ngomong ini masih biaya bersama ya, belum produk sampingan. Kalau tadi kan di slide sebelumnya kan ada satu lagi namanya produk sampingan, kita nggak bicarakan itu dulu, kita bicarakan dulu si produk bersamanya ini yang dihasilkan, yaitu yang dikategorikan sebagai produk utama si perusahaan, yaitu ikan segar kualitas 1, ikan asap, dan ikan kalengan. Maka baru ini dulu yang kita hitung. Nah, kalau ditanya, mungkin untuk slide ini, ditanya 2 menit lagi sama dosen, Dek, apa sih kelemahan dari si metode pengukuran unit fisik? Kalian udah bisa jawab. Ya, karena di slide ini sudah dikasih note, ya, note yang sangat penting, supaya kita bisa menginterpretasikan angka-angka ini. Oke, kita udah dapat angka-angka ini, cuman mungkin ada kelemahannya, ya, ada kelemahannya karena memang dia tidak memasukkan, ya, adanya potensi pendapatan yang memang dikontribusikan oleh si masing-masing produk bersama ini. That's it deh, gampang ya untuk slide ini, cuman ini. Jadi kelihatan memang slide-nya tabel-tabel itu kalau asumsi kita melihat akuntansi biaya ini begitu lihat tabel, begitu lihat angka udah mau tutup buku aja, biasa gitu ya. Jadi saya paham wajar aja, misalnya begitu. Coba kalian reading buku ini, chapter ini sampai ini gitu. Terus kita lihat, oke, yang pertama si kata-kata narasi gitu, begitu udah di tengah-tengah, ya tengah-tengah bagian dari chapter itu udah mulai nih tabel, jurnal, hitungan. Sebenarnya kalau bacanya dari awal, itu bukan masalah kalau bacanya dari awal. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ya bacanya sambil-sambilan ya. Jadi kita nggak, seperti misalnya gini, kalian membaca buku cerita yang favorit kalian atau novel. Kalau tengah-tengah jadi ini apa maksudnya? Tapi kalau dari awal makin excited ya, lembar kedua, sampai kita nggak habis waktu, loh, tiba-tiba udah tamat. Nah, bisa nggak kalian mencintai mata kuliah seperti itu gitu? Seperti hobi kalian, membaca cerita. Ya, atau menonton film yang filmnya itu bukan film, misalnya mungkin drama ya, yang ada episode-episodenya. Kenapa kita merasa tertarik? Nah, mudah-mudahan untuk ilmu yang baru dipelajari ini juga sikap seperti itu dipakai juga. Ya, jadi kita balance ya antara hobi sama sesuatu yang kita butuhkan. Sesuatu yang kita butuhkan saat sekarang ini kan karena mahasiswa ya ilmu ya. Itu yang kita butuhkan. Walaupun kita nggak inginkan
Karena yang kita inginkan saat sekarang ini adalah di kamar, leyeh-leyeh, tidur ya. Selesai gitu yang kita inginkan ya. Bukan ngomongin masalah kuliah sama dosen. Itu yang kita inginkan. Tapi saat sekarang ini ya, masa muda kita kita nikmati dengan cara yang seimbang. Jadi ya hobi juga kita jalankan, kebutuhan juga kita harus penuhi, yaitu kebutuhan akan ilmu pengetahuan. Nah, itu sudah selesai, saya anggap sudah selesai ya slide tersebut. Nah, ini adalah yang kedua. Nah, untuk mengingatkan lagi, yang kedua itu adalah metode apa, Dek? Pengukuran dengan moneter. Oke, karena dengan moneter dibagi menjadi dua. Berarti yang hubungannya dengan harga jual. Berarti ini ada potensi pendapatan yang bisa kita estimasi ya, ketika kita tahu berapa harga jualnya, terus masing-masing mengalokasikan pendapatan berapa untuk setiap produk bersama ini kan. Nah, yang pertama mungkin dengan metode harga jual pada titik split off. Yang kedua adalah metode harga jual bersih yang diestimasi. Nah, kalau di atas metode harga jual, ini metode harga jual bersih yang diestimasi. Makanya itu mungkin yang membedakan antara keduanya. Nah, oke, yang pertama untuk metode pengukuran moneter itu dengan metode harga jual pada titik split off. Langkah-langkahnya, tadi kan ada kolom yang tadi ya, berarti kolom yang keempat tadi apa? Di sini kan dikatakan menghitung harga jual pada titik split off kolom 4 yang diperoleh dari harga jual per unit pada titik split off kolom 3. Mungkin lebih gampang lihat di sini ya. Kok ini kan narasinya ya. Narasinya, ini narasinya. Oke. Nah, narasi ini adalah mungkin langkah-langkahnya supaya kalian bisa ngitung sesuai tabel ini. Nah, kita lihat, kita masukkan angka yang menjadi info utama. Info utamanya pada produk bersama dulu. Oke. Sudah kita pindahkan, terus kuantitasnya berapa? Sudah selesai, maka kita masuk ke kolom ketiga. Harga jual pada titik split off. Ini dari mana infonya? Itu dari soal. Pindahkan. Kan ada harga jual tadi 29.000, 25.000, 19.000. Pada titik split off, kita lihat. Pada titik split off, ini buat yang mungkin waktu saya kasih slide soal sekejap ketiduran ya, kan saya nggak tahu nih ya. Maka kita bantu ya dengan kita kasih lihat ini ya. Kita kasih lihat soalnya. Berarti 29.000, 25.000, 19.000. Jadi dari sini ya, dari soal ini. Oke. Nah, tinggal pindahkan aja deh di kolom ini. Setelah selesai, berarti total harga jual udah bisa kita ketahui nggak? Bisa dong ya, karena udah tahu harga jual per unit. Kalian kali dengan unit. Coba tolong kalkulatornya untuk memastikan apakah hitungan di screen ini benar. Kita jangan langsung percaya, karena kita udah mulai nih belajar jadi seorang akuntan dan auditor ya. Jadi apapun direkalkulasi. Jadi udah mulai dari kalian, kalau ke caranya gini, supaya kita menjiwai, mendarah daging jiwa akuntan kita, mungkin orang agak bilang kita tuh kayak, kamu hitungan banget. Bukan deh, bukan itu maksudnya hitungan. Kalau dalam sedekah nggak perlu kita hitungan, tapi supaya kita belajar ya, belajar jadi seorang akuntan atau auditor. Paling gampang itu, kalau saya waktu kuliah ya, paling gampang itu kita memastikan apakah misalnya kita berada di suatu warung atau toko atau apapun lah yang kita bayar. Mereka akan kasih struk ya. Baik kalau banyak-banyak tuh, misalnya di Indomaret atau Alfamart ya kan, atau mungkin ke mall ya, ke Suzuya Mall. Nah, walaupun nggak di depan, tapi kita memastikan pertama waktu dia nginput, kita perhatikan. Nah, itu berarti kalian udah punya belajar jiwa dalam arti kalian ngerasa bahwa ini memastikan apakah yang di-input itu udah benar. Mereka akan scan kan barcode-nya ya, scan barcode. Apalagi kalau di warung-warung tuh rentan sekali pasti, karena mereka nggak scan barcode. Nah, kita lihat terus, udah pasti nih, masukkan, kan kelihatan tuh di layar. Cuman kadang-kadang saya bingungnya,
Untuk sekelas Alfamart atau Indomaret, layarnya nggak timbal balik ya, jadi kita nggak bisa lihat. Kalau di dekat rumah saya itu pertama ada layar ke konsumen ya. Ini udah saya nggak tahu ya, apakah efisiensi alat sehingga mungkin alatnya udah rusak terus nggak dibeli lagi ya, karena pemeliharaannya kurang atau nggak ada anggarannya. Yang jelas kita jadi kesusahan, bener nggak yang dia scan itu yang masuk itu ada atau jangan-jangan dia 2 kali gitu. Jadi kita jadi repot ya ketika struk itu keluar kita cek lagi. Sementara orang udah ngantri kan nggak sempat cek, akhirnya ya udah gitu ya. Oke, kalau itu yang terjadi, Bu, gimana caranya itu yang terjadi? Ya udah, nanti berarti kalian di luar aja, kalian lihat. Oh ya benar nih. Jangan di depan itu, jadi takut mengganggu antrian ya. Nah itu udah mulai. Bukan berarti kita orangnya hitungan ya. Karena itu bukan dalam rangka sedekah ya, kalau yang kita beli ya. Itu dalam rangka kita memastikan bahwa apa yang dihitung itu benar. Jadi yang kita bayar itu adalah benar. Ya. Terus kalaupun kita tahu ada kasir yang nakal, mudah-mudahan itu jadi pembelajaran buat kita bahwa kita seharusnya jujur. Misalnya kadang kembaliannya suka digenapin ya kan. Sebenarnya kalau kita biarkan, sebenarnya kita bukan Bu udahlah sedekah aja. Jangan, konsep sedekah beda itu. Jadi artinya kita juga harus tahu ternyata cara kalau kita di suatu tempat itu ada peluang ya untuk melakukan fraud. Nah, itu untuk kita belajar juga kita sebagai seorang akuntan atau auditor. Ketika ada peluang, maka fraud itu bisa terjadi. Misalnya jadi kasir ya ada peluang, kayaknya kalau cuman 20 perak atau 25 perak, mungkin si pelanggan ini nggak masalah gitu ya, suka digenapin. Karena yang tercatat, itulah uang yang akan dia setor. Nah, itu kan konsep dari kasir ya. Misalnya penjualan yang tercatat yang masuk, itulah uang fisik yang akan dia setor. Otomatis kalau banyak yang dia genapin, anggap aja satu pelanggan itu 500 perak dia genapin. Oke, sampai situ. Ini supaya kalian berpikir, Bu, jadi kita harus juga berpikir kalau orang mau menipu itu seperti apa. Bukan berarti kita mau menipu ya, tapi kita harus jangan sampai kita ditipu oleh orang penipu, karena nanti kita akan menjadi seorang auditor. Atau kita menjadi akuntan di mana kita di bagian cost center, pusat biaya ya. Kemudian kita melihat apakah wajar nih biaya-biaya tersebut di AMPRA. Jadi kita harus mulai sudah belajar seperti itu. Jadi kalian bayangkan kalau 500 perak itu satu pelanggan, ada misalnya 200 pelanggan aja, lumayan juga deh satu hari kalau itu dia mau berbuat kecurangan. Karena bagi perusahaan yang penting yang tercatat ya, harus sama. Terus hati-hati juga kebalikannya. Kalau kita nggak teliti sebagai kasir, jangan-jangan kita nombok, karena perusahaan nggak mau tahu apa yang tercatat, sebesar itulah fisiknya. Ya, kebalikan lagi. Jadi kalau kalian nanti berada di posisi karir di mana kalian berhubungan dengan uang ya, artinya kalian menangani uang, berarti kalian kalau di perusahaan itu biasanya di bendahara kan berhubungan dengan uang ya, yang pegang uang, atau di kasir. Tapi kalau kalian di bagian accounting, kalian nggak hubungan dengan uang, tapi kalian berhubungan dengan pencatatan setiap pengeluaran kalian, bagian kalian itu bagian keuangan. Tapi bukan yang memegang uang. Karena konsepnya, kalau dalam pengendalian internal terhadap kas, yang memegang uang harus beda dengan yang mencatat. Nah, akuntansi kas itu, nanti mungkin kalau di akuntansi keuangan menengah 1 nanti ada. Namanya pengendalian internal terhadap kas. Jadi kalau kita menjadi seorang auditor, maka itu dulu ya yang kita cek. Waktu kita mengaudit siklus dari penjualan mereka. Ya, terus kita harus memahami bisnis mereka, terus kebijakan mereka, terus struktur organisasinya gitu ya kan, sehingga meyakinkan kita sebagai seorang auditor apakah pengendalian internal mereka baik, lemah, atau sedang saja. Di situ akan mempengaruhi lingkup dari pemeriksaan. Oke, ya sambil-sambil supaya excited Bu, gimana sih sebenarnya audit? Ya mudah-mudahan kalian jadi makin excited untuk semester depan itu mengambil mata kuliah yang sifatnya itu lebih ke konsentrasi kita. Jadi bukan malah menghindari, karena saya 4 tahun yang lalu itu ngerasa sangat berdosa ya. Mungkin pada saat perkuliahan
agak melupakan memotivasi mahasiswa untuk excited terhadap akuntansi keuangan. Padahal nanti untuk tahap kalian bekerja, skill paling dasar yang harus kalian punya adalah akuntansi keuangan. Makanya kenapa ujian USKAD itu, ya, ujian kompetensi dasar, akuntansi dasar, itu bagian akuntansi keuangan. Jadi materinya itu akuntansi keuangan, dari pengantar akuntansi sampai ke akuntansi keuangan menengah atau intermediate. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kompetensi yang diujiankan untuk kompetensi dasar kalian. Ya, jadi bayangkan ya, kalau mahasiswa, ada beberapa mahasiswa wali saya tanya, kenapa kamu menghindari akuntansi keuangan konsentrasinya? Karena saya lihat hanya beberapa ya, sekitar 4 tahun yang lalu itu hanya beberapa, pokoknya yang lighting 4 tahun yang lalu ya, hanya beberapa yang mengambil mata konsentrasi akuntansi keuangan. Padahal 4 tahun yang lalu itu baru muncul yang namanya penerapan ya standar akuntansi keuangan versi IFRS. Nah, nanti kalian akan paham maksudnya ini waktu kalian belajar nanti akuntansi keuangan menengah 1. Ada beberapa pilar dalam standar akuntansi keuangan. Mungkin nggak di sini ya, di mata kuliah Ibu di akuntansi keuangan menengah 1. Cuman mungkin sekilas-sekilas saja Ibu sampaikan kepada kalian supaya kalian excited. Kenapa harus bersusah payah baca-baca standar gitu dan segala macam. Jadi kenapa? Jadi mereka alasannya karena saya pengen tahu kenapa Dek kok akhirnya rating kalian banyak yang nggak mau ambil akuntansi keuangan. Alasannya seperti kita tanya alasan sama anak SD atau SMP. Jadi mungkin dalam hati saya senyum sendiri, oh berarti anak-anak sekarang masih, kalau kasih alasan tuh masih bersifat emosional ya. Padahal kalau kita lihat di atas 17 tahun tuh kan harusnya udah berpikir lebih dewasa ya tentang karir mereka. Jadi jangan sampai sesuatu yang mereka benci itu, padahal mereka butuh, itu mereka abaikan, padahal butuh gitu. Jadi alasannya cuma karena takut sama dosen akuntansi keuangan. Kan kasihan ya. Kasihan hanya karena takut sama dosen akuntansi keuangan. Karena dulu mungkin pengantar akuntansi merasa bahwa terlalu banyak tugas, terus dosennya kayaknya strict gitu ya. Strict itu artinya tegas gitu ya. Jadi tugas harus kumpul, terus absensi harus full, gitu. Bukan full tapi minimal ya. Terus di absen mereka. Sebenarnya itu untuk pembelajaran supaya mahasiswa itu disiplin. Sebenarnya gitu, bukan untuk menyiksa mahasiswa, nggak ada sama sekali deh. Ya, jadi mereka alasan itu. Jadi sesimpel itu ya. Padahal ini menyangkut tentang masa depan mereka. Nah, jadi saya katakan, loh, jadi kalau seandainya masuk jurusan akuntansi, menghindari yang namanya akuntansi keuangan nggak akan bisa. Nggak akan bisa menghindari akuntansi keuangan. Itu adalah dasar kalian, bekal kalian nanti selanjutnya. Tapi kalau alasannya adalah, Bu, saya tertarik karena saya suka ya bidang sistem informasi, ya. Misalnya dia milih SIA gitu ya. Bukan karena dosennya. Jadi kalau karena dosennya takut nanti dosennya nilainya jelek-jelek misalnya gitu ya. Dosen akuntansi keuangan rata-rata nilainya jelek-jelek misalnya gitu. Itu kata kakak-kakak liatin loh Bu gitu. Kita nggak akan mungkin menghindari dosen-dosen akuntansi keuangan. Aduh, mudah-mudahan rating ini jangan seperti itu ya. Jadi kalau kalian mengambil konsentrasi karena memang kalian tertarik terhadap konsentrasi tersebut. Misalnya gini, lagi belajar akuntansi biaya. Ini kan bagian dari golongan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, kalian berat kemana nih? Berat ke akuntansi manajemen atau ke akuntansi keuangan? Nah, kalau kalian ngerasa bahwa kalian lebih suka teknikal ya daripada analisis, ya. Kalau analisis kan butuh baca lagi, substansi dan sebagainya. Kalau teknikal mungkin kalian hanya perlu mempelajari pola, terus dan sebagainya ya, yang teknis. Karena akuntansi keuangan kan sifatnya teknis. Jadi kalian ngerasa bahwa oh kayaknya aku cocoknya akuntansi manajemen. Karena kalau lihat dari materi-materinya itu lebih ke keputusan ya, keputusan manajemen. Berarti kalau keputusan manajemen sifatnya kan banyak sekali yang kebijakan misalnya ya. Interpretasi terhadap angka-angka, terus apa yang harus dilakukan, kan gitu. Sampai mungkin juga nanti di sana ada beberapa materi yang sifatnya itu dibutuhkan oleh top level manajemen ya, informasinya. Nah, itu yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen, informasi dari akuntansi manajemen. Nah, kalau yang bagian ini bagian dari akuntansi keuangan, karena hitung-hitungannya. Tapi, mungkin yang menjadi informasi manajemen, angka ini dampaknya apa nanti?
Nah, ke keputusan manajemen. Seperti itulah ya. Makanya ini akuntansi biaya bagian dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan gitu. Jadi sebenarnya akuntansi biaya ini sangat menarik sekali. Oke, kalau yang ini saya rasa selanjutnya kolom ke berapa nih? Kolom ke-5 itu hanya persentase, sama seperti kita mencari persentase biasa nih, proporsi deh ya. Karena udah tahu total, tinggal kita bagikan dari yang masing-masing porsinya ya. Nanti dapat persentasenya. Kita lihat di sini berapa totalnya ya. Misalnya si harga jualnya 477.300 ya. Ini dapatnya dari mana setelah kita kalikan dengan harga jual kali quantity. Dapat kan nanti sekian 268.250. Mudah-mudahan sambil Ibu ngomong tadi ada yang pegang kalkulator untuk memastikan ya. Terus kalian totalin kolom 4 ini. Setelah kalian dapatkan tinggal kalian persentasekan. Berarti sama kayak tadi ya. Berarti kalau untuk si 56%, 268.250 dibagi dengan total ya, 477.300. Nanti dapat 56% dan selanjutnya itu sama cara rumusnya. Nah, kalau kertas kerja kita ini adalah Excel, satu aja buat rumusnya, namanya Excel ya. Terus kalian copy ya, rumusnya pasti langsung dapat. Total nggak perlu lagi kalkulator kalau nanti menggunakan Excel nanti dalam bekerja, membuat kertas kerja ini, tinggal kalian samakan aja. Makanya Ibu bilang, begitu kita udah tahu rumus, begitu kita tahu teknis, misalnya kalian kan udah belajar nih komputer akuntansi ya, aplikasi komputer maksud Ibu ya, di semester 1 apa 2 kan ada diajarin Word ya, Excel itu untuk standarnya. Kalau kita punya skill komputer itu minimal apa sih? Nggak harus jadi programmer, minimal kita bisa mengaplikasikan Word ya, Excel 2 itu. Kalau bisa akses lebih bagus lagi ya. Oke. Nah, alokasinya tinggal kita lihat alokasi biaya bersamanya. Ya, jadi kita lihat di sini alokasi biaya bersama ini akan kita dapatkan ya dari proporsinya. Berapa proporsinya? 56% ya, ini dapat ya. Kan ada kolom 6 ini. Nah, kita kalikan dengan 360.750.000. Berarti kita dapatin totalnya dulu, baru dapat proporsi masing-masing alokasi biaya bersama. Bu, untuk apa kita tahu harga jual ini? Kita untuk mencari proporsi harga jual. Kalau nggak akan tahu alokasinya berdasarkan potensi dari apa deh? Harga jual ini kan potensi pendapatan ya. Nah, alokasi biayanya berapa? Dari potensi pendapatan berapa nih? 268.250. Berapa biayanya? Ini kan informasi harga jual. Nah, berarti ini potensi pendapatannya. Berapa alokasi biaya untuk potensi pendapatan 268.250? Oh, berarti 202.7 berapa nih? 47093,02. Ya. Tinggal kalian kalikan dengan proporsinya. Atau supaya jangan lupa. Nah, ini contohnya ya. Yang poin 3 berarti ya, mengalokasikan biaya bersama berdasarkan proporsi harga jual seperti Ibu bilang barusan. Oke, dikalikan dengan total biaya bersama. Ini total biaya bersama, ini udah ada di soalnya 360.750.000. Maka diperoleh alokasi biaya bersama per produk. Lihat kolom 4. Kolom 6. Mana di kolom 6? Ya, ini ya. Nah, udah dapat yang ikan segar kualitas 1 itu 202.747.093,02. Berarti dengan rumus yang sama, kalian cari ikan asap dan ikan kalengan. Dan harus dapat nanti berapa nih? 360, 750. Nah, koma-koma ini kalian sesuaikan aja. Misalnya di sini dapatnya 9333 atau 95 misalnya. Jadi kan lebih tuh nggak 0. Kalian bulatkan aja, itu nggak jadi masalah. Berarti harus 3 gitu di sini. Biasanya penggenapannya itu di bagian koma-koma ini supaya dia pas 360.750.000. Sedangkan kolom 7, ya kolom 7, itu tinggal kalian hitung alokasi per unitnya itu, biaya bersama per unit, dengan rumus. Ya, dari total kolom 6, berarti alokasi biaya masing-masing ya, kolom 6, dibagi dengan kuantitas kolom 2. Berarti
yang berhubungan adalah kolom 6 dan 2. Kita lihat di sini. 6, 2. Oke. Kelihatan deh ya. Jadi coba tes aja salah satu. 6, kolom 6, salah satunya nih, dibagi dengan kolom 2, 9.250 itu harusnya dapat sesuai di sini 21.918, berapa nih? 60 ya. Oke, saya anggap itu sudah selesai. Nah, ini yang kedua dari metode yang satu lagi yang berdasarkan moneter ya. Ya, harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Harga jual dan biaya proses tambahan. Nah, yang ada proses tambahan kan 2. Tadi ikan dari ikan segar kualitas 1, kalau nggak salah Ibu itu nggak ada proses tambahan, sehingga tidak perlu ada penambahan ya biaya prosesnya. Yang ada itu cuma 2, ikan asap dan ikan kalengan. Jadi harga jual yang diestimasi pada titik split off itu 31.000 dan 24.000. Dari mana? Itu dari soal yang tadi. Nanti coba kalian lihat slide selanjutnya nanti ya. Biaya proses tambahan per unit tinggal bagi aja dengan unitnya, Dek. Ya, tinggal bagi dengan unit, nanti kalian akan dapatkan seperti ini. Ya. Oke, ini harga jual per unit yang diestimasi, masukkan semua. Tapi yang khusus ikan asap serta ikan kalengan ini masukkan yang udah ada proses tambahan ya. Sedangkan ikan segar kualitas 1 itu tidak ada, maka tetap 29.000. Oke. Total harga jual yang diestimasi tinggal kita lihat di sini. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ya itu kita lihat ya di menghitung menghitung proses tambahan itu dengan cara menambah menambah ya biaya proses per unit di tabel 3. Untuk ikan asap diperoleh angka 4.750 dikalikan dengan kuantitas, maka diperoleh angka seperti kolom 6 tadi. Ya, terus ikan segar kualitas 1 itu tidak butuh karena makanya itu di kolom 6 sama dengan 0, jadi nggak perlu ditambah. Kemudian kita hitung harga jual bersih yang diestimasi kolom 6 diperoleh dari kolom 4 dikurangi kolom 5. Kolom 4 kurangi kolom 5. Kolom 4 dikurangi kolom 5. Ya. Oke. Berarti berapa? Tetap sama ya. Yang ini agak berbeda sedikit karena ada angkanya. Biaya proses tambahan. Dari mana? Kan udah tadi ya. Nah, tadi dia. Ya. Ini dulu dicari baru bisa. Oke, selanjutnya kolom selanjutnya sama ya prosesnya kayak tadi. Ya, hanya perlu kalkulator aja, terus kalian lihat porsinya sehingga kalian dapat berapa biaya produknya per unit. Oke. Nah, ini adalah perbandingan harga pokok per unit berdasarkan metode alokasi yang dipilih. Supaya kelihatan berapa harga pokok per unit kalau kita pakai metode penukaran fisik. Ini tabulasinya ya. Jadi, ini adalah tabulasi dari masing-masing metode harga pokok fisik. Kalau fisik, kita lihat bahwa masing-masing dari produk utama ini berapa total biayanya? Ya, 19.500 semua sama. Kalau berdasarkan fisik. Tapi kalau kita menggunakan berdasarkan moneter, berarti misalnya yang pertama itu harga jual pada titik split off, itu agak berbeda ya, per produk utama. Berapa total biayanya, alokasinya ya. Demikian juga dengan harga jual bersih yang diestimasi pada titik split off. Nah, ini udah mulai masuk ke interpretasi terhadap angka. Nah, ini tugas akuntan nih. Kalau yang tadi kita suruh aja sama, misalnya kita udah di kantor ya, kita bisa suruh sama yang levelnya teknikal ya. Udah kamu input ya data-data ini. Nah, begitu udah masuk ke bagian interpretasi, ini tugas kita ya. Apa relevansinya untuk manajemen? Angka-angka tadi. Manajemen ini kan bisa jadi supervisor kita atau yang di atas kita lagi ya kan. Yang bisa jadi dia background-nya nggak harus akuntan, tapi dia yang dia mau informasi angka itu akuntannya gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, itu perbandingan laba per unit bisa kita lihat ya dari metode alokasi yang
Nah, bisa kalian lihat di sini margin dari laba per unitnya. Ya. Oke, kelihatan ya marginnya berbeda. Malah kalau pakai fisik, marginnya itu, apa dek? Tidak ada labanya, kurang ya. Dari perpaduan antara harga jual per unit dikurangnya dengan harga pokok per unit ya, untuk si ikan kalengan. Kalau kita lihat di sini kayaknya rugi kan, kalau kita pakai metode pengukuran fisik ya. Tapi kalau kita memakai, makanya tadi dikatakan kelemahan, kelemahan dari metode metode pengukuran fisik untuk alokasi biaya bersama ini adalah dia tidak mempertimbangkan adanya potensi pendapatan. Jadi waktu kita menginterpretasi data hasil alokasi biaya bersama kalau menggunakan metode pengukuran fisik, ketika kita melihat marginnya, di mana perpaduan antara harga jual sama harga pokok per unitnya, di mana kalau tinggal kita kalikan aja dengan unit ya, itu kalau untuk ikan kalengan, salah satu produk utama dari kasus ini, atau perusahaan yang di kasus ini adalah minus 500. Nah, tetapi kalau kita mempertimbangkan pendapatan, maka kalau kita lihat di sini semuanya menghasilkan margin laba ya. Makanya Ibu bilang, ketika salah dalam kita memilih metode, bisa jadi salah dalam mengambil keputusan. Bisa aja. Makanya keputusan dari informasi akuntansi itu harus harus kita putuskan dari hasil ya, hasil perhitungan yang cermat ya. Karena yang bidang hitung-hitungan, jadi perhitungan cermat, proses pengambilan keputusan, siapapun pihak yang memakai keputusan informasi itu untuk mengambil dan mengambil keputusan. Bisa jadi gara-gara ini terus harga jual jadi dia naikkan, bisa jadi gitu ya. Oh ternyata ikan kalengan ini kita rugi nih, harga jual kita naikkan aja. Nah ternyata ketika dia ambil keputusan harga jual dia naikkan, itu harga jualnya nggak kompetitif untuk ikan kalengan, terlalu mahal. Akhirnya target penjualan kita tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi sesuai dengan estimasi kita untuk periode tersebut misalnya. Beda ceritanya ketika kita pakai pertimbangan potensi pendapatan. Kalau Ibu lihat sih fine-fine aja ya harga jual ikan kalengan itu 19.000 misalnya. Oke ya, jadi Bu, jadi kalau untuk chapter ini kita mengarah kemana? Ya, kita mengarah ke ke penentuan harga pokok produk nih. Untuk tujuan akuntansi biaya yang pertama, penentuan harga pokok produk supaya kita bisa menentukan harga jual. Oke, kemudian sedikit lagi tentang produk sampingan. Nah, kalau produk sampingan itu merupakan hasil insidentil. Kalau insidentil itu bukan maksudnya, Bu, hasil kecelakaan. Bukan ya. Jadi insiden di sini artinya kejadian di luar kegiatan normal perusahaan. Jadi kalau dia produk utamanya tadi kan 3, karena ada yang masih bisa layak untuk dijual, seperti produk sampingan, walaupun ikannya ya kualitasnya kualitas 2 lah, gitu ya. Nggak begitu segar, tapi masih layak jual karena masih belum busuk maksudnya. Jadi kalau ikan busuk kan nggak boleh lagi ya. Tapi ya mungkin ada cacat sedikit ya waktu proses pengiriman dan segala macam ya. Jadi kualitas 2, nah itu masih bisa dijual. Makanya dikatakan sampingan merupakan hasil insidentil yang tidak dikehendaki dari proses bersama. Jadi bisa jadi itu bisa aja terjual. Ya, makanya mereka mau aja untuk memproduksi produk sampingan. Tapi harganya pasti lebih rendah dari yang kualitas 1. Produk sampingan dapat dijual dan memiliki pasar tersendiri, ya, tentu dengan harga jual yang lebih rendah dibandingkan produk bersama. Makanya kenapa nggak sering ya kalau dalam bisnis atau istilah penjualan, kalau kita dagang ya ada mutu ya ada harga gitu ya, ngerti ya? Jadi kalau misalnya kan
murah di sana gitu ya kan. Ya lihat dulu dong mutunya gitu. Jadi kita jangan sebagai konsumen langsung menjudge mau semurah-murahnya tapi dengan mutu sebaik-baiknya. Itu jarang sekali deh, kecuali lagi promo. Makanya kan kita suka tuh tunggu-tunggu masa promo ya, akhir tahun ya, pokoknya yang harganya murah dengan kualitas yang sama. Mungkin kalau kita beli new arrival, artinya produk baru, ya itu pasti ya tunggu aja lah, mungkin diskon 6 bulan lagi gitu. Atau bisa jadi yang seperti saya bilang untuk kasus ini, ya bisa jadi walaupun dia tidak begitu bagus kualitasnya, tapi masih layak makan ya, maksudnya masih layak dijual, karena memang ada pasar tersendiri. Apabila pasar tersedia, maka mereka akan mengambil keputusan untuk menjual produk sampingan di samping produk utama. Makanya di sini katakan produk sampingan merupakan hasil incidental. Jadi bukan produk utama yang biasa mereka jual. Jadi kalau udah ada pasar, mereka jual, tapi kalau nggak ada pasar mungkin dibuang ya, jadi limbah atau apa. Apabila pasar tersedia, maka produk sampingan dapat dijual pada titik split off-nya, seperti tabel tadi. Jika tidak tersedia pasar, maka produk sampingan dapat dijual. Nah, kalau memang yang kualitas rendah ini nggak langsung bisa dijual, harus perlu proses supaya lebih bagus lagi. Ya, mungkin kenapa nih? Consign Dewi Yulia, bentar ya. Nah, mungkin lebih mana tadi? Mungkin dia akan melakukan proses tambahan ya untuk bisa layak jual. Nah, kita lihat ini ada pendekatan pencatatan penjualan bersih produk sampingan dan biaya yang dikeluarkan. Pertama, pencatatan dengan nilai realisasi nilai bersih ya dari realisasi atau NRV, net realizable value, itu bisa tidak langsung maupun langsung, atau realized value ya. Jadi nilai yang direalisasi kemudian penjualan produk sampingan bisa kita perlakukan sebagai pendapatan lain. Artinya kita bisa catat dia sebagai pendapatan lain-lain dan sebagai pendapatan bersih lain-lain. Nah, ini ilustrasinya. Anggap aja kita asumsikan kita lanjut ilustrasi yang bersama yang tadi, yang di atas. Diketahui produk bersama, proses bersama itu menghasilkan produk sampingan ikan kualitas rendah itu 1000 kilo, seperti yang tadi. Yang mana ini membutuhkan proses tambahan untuk diolah menjadi makanan ternak. Nah, jadi kalau asumsi di sini ikan kualitas satu ini ditujukan untuk manusia ya. Jadi kita yang makan, tapi yang kualitas rendah mungkin masih bisa layak untuk dijual karena ada pangsa pasarnya sendiri, di mana mungkin untuk pakan ternak, ya tidak layak untuk manusia makan, tapi layak untuk ternak yang makan atau hewan ya. Apakah itu nanti dijadikan pakan untuk kucing ya, makanan kucing atau ikan gitu, makanan ikan, maka ada pangsa pasarnya sendiri, tapi dia olah dulu jadi pakan ternak. Nah, gitulah ya kira-kira. Nah, biaya proses tambahan ya untuk masing-masing ini 1000 kilo ya, 750 per kilogram ya, dan harga jualnya nanti 6.000 per kilogram. Ya, ini biaya tambahannya. Kita lihat hitungannya. Pertama, bagaimana pengakuannya? Berarti waktu kita mencatat dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasi atau metode tidak langsungnya, ya, berarti nanti di debatnya adalah produk dalam proses, ya. Tapi kita terapkan dia produk dalam proses apa dulu, produk sampingan, ya, sebesar tentunya harga pokok penjualan dari produk bersama. Tinggal kalikan aja ya. Berapa tadi 1000 dikali dia proses tambahannya kan 750 kali 1000. Bentar ya. Kemudian total biaya produk sampingan itu harga jualnya berapa deh? 6.000. 6.000 kali 1000 berapa? 6 juta ya. 6 juta dikurangi dengan 750.000 ya. Makanya dapat 5.250.000. Jadi ini untuk mencatat estimasi penjualan bersih produk sampingan. Kemudian nanti dari produk sampingan ini masuk ke macam-macam akun ya, tergantung nanti bagian akun si perusahaan. Makanya di sini karena kita nggak fokus ke penjurnalan, maka di kreditnya dikasih formatnya aja. Jadi masuk ke macam-macam akun. Macam-macam akunnya, tergantung biaya apa aja. Terus persediaan produk jadi, ketika dia udah selesai,
itu sebesar berapa produk dalam proses produk sampingan ya. Berarti ini yang tidak langsung. Nah, cash-nya itu sebesar nilai dari yang dia dapatkan. Berapa nilai penjualannya? 6 juta. Ya, 6 juta. Sedangkan harga pokoknya berapa? 5.250.000. Jadi kalau kita match-kan mereka masih ada untung ya. Harga jual lebih tinggi daripada harga pokok penjualan. Sedangkan dengan metode langsungnya, penjualan bersih produk sampingan dicatat sebagai pengurang dari pekerjaan dalam proses atau produk dalam prosesnya ya. Segera setelah proses produksi bersama selesai. Mungkin bedanya itu waktu kita mencatatnya jurnalnya di bagian ini. Nilai yang direalisasi mengakui penjualan produk sampingan pada saat penjualan produk sampingan itu terjadinya yang tadi ya. Nilai bersihnya seperti ini nanti kalian catat. Ini jurnal umum biasa deh. Ya, jadi tinggal dibaca aja. Nah, ini dia yang kalau kita menggunakan metode nilai bersih yang direalisasi dengan mengakui pendapatan bersih lain-lain. Jadi, kita lihat di jurnalnya, waktu muncul, ingat, kan tadi penjualannya berapa? 6 juta ya, 6 juta, maka kita akui dia sebagai pendapatan bersih lain-lain. Sebesar setelah dikurangi dengan biaya proses. 5.250.000, sisanya adalah mengurangi produk sampingannya, mengurangi nilai akun dari produk sampingannya. Kan nanti kita posting nih ke buku besar si produk sampingan ya kan. Nah, ini adalah profil dari laporan laba rugi akuntansi untuk produk sampingan menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasi. Mungkin yang kita fokus bukan keseluruhan karena kita lagi nggak membicarakan laporan keuangan ya. Kita fokus bagian kita, yaitu yang ada produk sampingan. Nah, nanti harga pokok penjualan ini, setelah secara general, kita akan menyusun laporan keuangan, pasti kan ketemu nih laporan laba rugi. Ya, laporan pertama kan kita menyusun laporan laba rugi. Nah, dari pencatatan tadi, kita akan mendapatkan berapa produk sampingan yang harus kita kurangi ya dari harga pokok penjualan. Nanti kita akan dapatkan harga pokok penjualan setelah ada penyesuaian. Sebesar berapa nih? 5.250.000. Kenapa kita dapat ini ya? Dari akun buku besarnya ya. Akun buku besar dari nilai penjualan produk sampingan. Nah, ini kalau kita menggunakan metode tidak langsung, tampilannya seperti ini. Oke. Ini kalau kita menggunakan metode pendapatan menggunakan nilai yang realisasi itu adalah kita masukkan ke akun pendapatan lain-lain, maka bukan di sini nanti. Maka di bagian sini akan muncul pendapatan lain-lain. Jadi menambah pendapatan utama. Kalau kita memilih metodenya kita akui sebagai pendapatan lain-lain. Tapi kalau kita mengakuinya sebagai pendapatan bersih penjualan produk sampingan, kalau metode pendapatan bersih lain-lain, maka dia munculnya ke bawah, nggak di bagian ini ya. Itu yang membedakan. Jadi kalian nanti lihat aja yang di bold itu yang supaya tahu nih akhirnya pada membuat laporan keuangan efek dari pencatatan tadi itu masuknya kemana? Disajikan di mana, Bu? Nah, ini disajikan di laporan laba rugi. Kenapa? Karena kan kita tadi udah mencatat ya. Jadi efek dari pencatatan adalah akan muncul di buku besar. Jurnal itu tahap selanjutnya apa, Dek? Posting ke buku besar. Dan dia pasti akan muncul waktu kita nyusun laporan keuangan. Nah, ini adalah soal latihan. Mungkin ini sudah saya insya Allah ya, kayaknya udah di e-learning. Kan kalian sudah ada di bahannya ya, bahannya sudah ada. Tinggal seperti Ibu bilang ya. Jadi kalau akuntansi biaya ini, begitu udah tahu pola cara penyelesaian, soal latihan ini nggak jadi masalah lagi. Kan? Soal latihan nggak jadi masalah lagi, karena tinggal ikutin pola. Nah, di mana kalian disuruh untuk menyelesaikan soal berdasarkan masing-masing metode. Nah, jadi ini menjadi PR yang harus kalian submit nanti di e-learning. Mungkin template-nya nanti mungkin malam sempat atau nanti sebentar lagi akan saya hadirkan di e-learning kalian, khusus di topik 10. Ya, saya kasih template biar kalian bisa submit. Nah, nanti pada saat kalian buka, kalian akan lihat terakhir kali submit kapan. Nah, ini bagaimana caranya? Berarti caranya kalian buat kalian tulis ya.
supaya tinggal kalian foto, terus PDF-kan. Jadi coba perhatikan semua, khususnya counting ya, supaya nanti tolong diingatkan kawan-kawannya mungkin yang hari ini nggak hadir ya. Jadi nanti akan saya kabari, saya sudah berikan template-nya, sedangkan soalnya kan sudah ada tuh di PPT ini, sudah saya upload di topik 10 ya. Nah ini sudah ada, jadi yang nggak sempat catat-catat secara rinci tadi nggak ada masalah ya, tinggal nanti baca aja, lagi ulang-ulang di rumah. Nah, kalian selesaikan dengan ditulis di double folio. Ya, ditulis di double folio atau di kertas A4 boleh. Pokoknya ada cover atau di atasnya kalian tulis mata kuliah, nama, kemudian NIM. Ya, mata kuliah, nama, NIM, terus hari kuliahnya ya. Berarti karena saya akuntansi biaya ada beberapa. Tapi insya Allah nggak salah, takutnya gini, waktu saya download, saya nggak tahu ini mahasiswa yang kelas hari Senin atau kelas hari Rabu ya, karena sama ya materinya. Jadi kalian pastikan kalian buat aja hari kuliah, tanggal nggak perlu. Ya, jadi identitas kalian yang penting itu di lembar yang kalian kumpulkan itu adalah yang pertama nama, NIM, oke, kemudian apa tadi hari kuliah ya, nama mata kuliah, jangan lupa judulnya nama mata kuliah apa, akuntansi biaya. Baru kalian tulis soal gitu. Berarti tinggal kalian salin kan? Di slide ini salin, baru penyelesaian. Jadi sistematikanya seperti itu, penyelesaian, dan selesaikan sesuai yang diminta. Nah mungkin cara penyelesaiannya sudah ada di PPT ini, atau di buku. Nah, terserah kan sama aja ya, di buku sama PPT, supaya kalian bisa menjawab satu, perhitungan dari alokasi biaya bersama menggunakan metode pengukuran unit fisik. Yang kedua, metode harga jual pada titik split off, dan berapakah biaya per unit untuk masing-masing produk bersama jika perusahaan menggunakan metode alokasi biaya bersama harga jual yang diestimasi pada titik split off. Berarti satu aja nih ya, karena kan ada beberapa. Jadi yang 3 itu hanya satu metode aja yang kalian selesaikan dengan ya asumsi dengan soal yang sama, soal ini. Oke, berarti ada 3 tugas kalian dengan soal yang sama. Ada yang nggak kurang paham? Nah, setelah itu teknisnya sudah selesai kan, kalian tulis jawaban dan segala macam, itu menggunakan pulpen, jangan pensil ya. Tolong menggunakan pulpen, jangan pensil. Ya. Saya akan lihat kerapian kalian, ada yang mungkin ya, di sini kenapa tulis tangan, di sini juga akan kelihatan kerapian kalian dalam mengerjakan tugas. Ya, mengerjakan tugas, terus dia buru-buru enggak gitu. Kelihatan kalau kita buru-buru nyalin punya teman gitu. Terus ada langkah-langkah yang hilang gitu ya. Karena kan kita harus nuntut nih ceritanya, terus ada yang dikelang-kelang gitu. Diselang nanti dia soal nomor 2 dulu, terus baru nomor 3 dan segala macam. Jadi usahakan kalaupun mengumpulkan tugas itu kumpulkanlah yang sudah sempurna. Apalagi kan ini tugasnya di rumah ya, PR ya. Bisa aja kan kalian buat di kertas kerja dulu, tinggal kalian salin kertas kerja kalian, kalian tulis yang bagus. Nah, buat yang menyalin itu nggak ada sempat dia menulis kertas kerja terus dia pasti langsung salin. Nah kalau salah coret gitu ya kan, karena nggak punya waktu lagi. Nah kapan schedule due date-nya atau apa deadline-nya? Itu kita kan ini tanggal berapa deh? Hari ini tanggal 18 kalau nggak salah Ibu. Oh 16 ya. Hari ini tanggal 16. Berarti kita kan kuliah lagi tanggal 23. Jadi saya akan terima sampai hari Minggu boleh ya. Jadi selama 6 hari, hari Minggu tanggal 22, ya. Jadi pastikan kalian submit secepat-cepatnya. Karena submit secepat-cepatnya dengan tentu saja dengan kebenaran jawaban itu juga mempengaruhi nilai. Ya, karena ini kan soalnya sama, jadi saya nggak bisa prediksi ini pasti betul semua ya karena di rumah. Cuman apa yang membedakan? Pertama yang cepat kumpul. Jadi jangan sampai kalian tunggu kawan kalian, oh ya udah bersama-sama. Nah itu berarti ya sama nanti nilainya karena pasti benar jawabannya. Jadi pertama ada skor kecepatan kumpul dan plus benar gitu aja ya. Nah, jadi kumpul karena benar. Kenapa saya yakin benar? Karena polanya kan udah ada saya ajarkan ya pola penyelesaiannya. Jadi buat yang selama ini buat yang selama ini tunggu-tunggu, jangan tunggu-tunggu ya, langsung submit karena mempengaruhi nilai dari Anda.
Baik, saya rasa untuk kuliah hari ini sudah selesai. Terima kasih ya, Anda semua sudah ikut join di kelas kuliah Zoom kali ini.